Bapa di surga, kami datang berdoa, bersyukur kepada Tuhan karena perbuatan Tuhan yang sungguh ajaib dalam setiap hidup kami. Kami berdoa bersyukur kepada Engkau karena penyertaan-Mu sampai hari ini, sampai detik ini nyata di dalam setiap hidup kami. Tuhan masih menjaga kami, Tuhan masih memberikan kami satu kesempatan yang baik di mana kami boleh datang untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Dan Tuhan, pada saat ini kami juga diberikan satu kesempatan yang luar biasa. Kami boleh mendengar kebenaran firman Tuhan yang sebentar akan tersampaikan bagi kami. Oleh sebab itu Bapa, mari saat ini Tuhan, kami berdoa biarlah Engkau yang ambil alih pemberitaan firman Tuhan ini. Engkau sendiri yang berbicara bagi kami ya Tuhan, sehingga setiap firman yang boleh kami dengar ini boleh berasal daripada Tuhan, bukan karena kekuatan, bukan karena kepintaran dan kehebatan, tetapi semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa segala hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, biarlah saat ini kami sepakat, kami usir, kami tolak, patahkan di dalam nama Yesus. Dan biarlah Tuhan kasih karunia bekerja bagi kami pada saat ini. Anugerah Tuhan, hadirat Tuhan menguasai tempat ini. Terlebih Roh Kudus-Mu menguasai setiap ruangan hati kami. Terima kasih Bapa, ajar kami mengerti, memahami. Kami mau buka hati kami dan pikiran kami. Terpuji-pujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita yang siap dengar firman Tuhan sama-sama katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Haleluya. Saya percaya bahwa kabar kita semua baik. Amin. Amin. Ya, ada yang datang dengan bersedih hari ini? Haleluya. Semua datang dengan sukacita. Ada yang datang dengan sukacita atau tidak dengan sukacita datang ke rumah Tuhan karena terpaksa. Ada? Ya, puji Tuhan, semua datang dengan sukacita. Amin. Saudara, kalau kita datang dengan sukacita kepada Tuhan, kita juga pasti akan dipenuhi dengan sukacita. Kalau Allah bersukacita, maka kasih Tuhan juga akan melimpah dalam hidup kita. Amin. Amin. Puji Tuhan. Saudara yang terkasih, saat ini kita sudah masuk di bulan November, ya. Sudah masuk di bulan November dan kita sebentar akan masuk dalam bulan Desember, di mana kita akan melaksanakan Natal. Saudara yang terkasih, doakan Natal kita yang akan kita laksanakan pada tanggal 24 Desember gitu ya. Dan baik itu Natal sekolah minggu, Natal juga umum ya. Dan sekolah minggu pagi dan Natal umum itu sore hari jam 4 sore. Oleh sebab itu saudara yang terkasih, mari kita berdoa bersama-sama agar setiap panitia yang ada dipakai secara luar biasa oleh Tuhan ya. Semua yang boleh mengambil bagian dalam pelayanan baik acara ya. Tahun ini kita buat sederhana mungkin, tetapi ya tidak mengurangi kebahagiaan ya, tidak mengurangi sukacita. Meskipun dalam keadaan sederhana, tapi kita buat bagaimana Tuhan dipermuliakan. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kami hari-hari ini firman Tuhan sudah sampaikan bagi kita bahwa ya, tema sepanjang bulan ini bagi kita adalah tetap berjuang di dalam iman ya. Karena ada banyak orang saudara yang terkasih ya, banyak orang hanya oleh karena sesuatu hal meninggalkan apa yang sudah dikerjakan, apa yang sudah dibuat, apa yang sudah Tuhan percayakan. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, oleh sebab itu kalau hidup ini dikatakan perlu perjuangan, maka iman juga perlu diperjuangkan ya. Kalau anak muda bilang cinta itu perlu diperjuangkan. Nah, luar biasa sekali ini anak muda ini ya kan. Ya, semua perlu diperjuangkan. Saudaraku yang terkasih, oleh sebab itu maka kita butuh yang namanya satu perjuangan yang luar biasa dalam mengikut Tuhan. Kalau kita tidak berjuang dalam mengikut Tuhan, saudara yang terkasih, maka kita akan terbawa, kita akan menjadi orang-orang yang terhilang. Karena dunia ini lebih kencang daripada kita. Ya, saudara, perkembangan dunia dan teknologi ini luar biasa sekali, ya.
Kita terkadang kalah di zamannya. Dan seperti itu, kita seperti orang gaptek, ya. Kita nggak tahu ini dan itu, saudara yang terkasih. Dunia teknologi sudah semakin canggih. Kita lihat saja elektronik sudah semakin canggih. Kita beli hari ini, seminggu lagi keluar yang baru. Betul? Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Oleh sebab itu kita harus terus berjuang. Karena tidak ada satu orang pun, saudara yang terkasih, yang memberikan kita jaminan, ya, yang memberikan kita jaminan bahwa saya akan menolong saudara seumur hidup, saya akan memberkati saudara seumur hidup, saudara. Tidak, tapi hanya Yesus itu yang menjadi jaminan bagi kita. Oleh sebab itu, Yesus yang kita miliki ini perlu kita pertahankan dalam hidup kita. Dan mempertahankannya perlu yang namanya perjuangan. Ya, kalau kita sudah dapatkan Yesus dalam hidup kita, saudara yang terkasih, maka ini perlu dipertahankan. Ada banyak. Kalau kita mengenal begini, untuk meraih juara satu di dalam waktu kita sekolah, untuk meraih juara satu itu gampang tidak? Susah-susah gampang, betul. Tapi untuk menjadi juara satu pasti gampang. Permasalahannya, apakah kita mampu untuk mempertahankan bahwa kita tetap jadi juara satu? Itu yang sulit. Sama halnya ketika kita percaya kepada Yesus, hari ini kita selamat. Ya, ketika kita mengambil satu keputusan, saya percaya, saya mengaku bahwa Yesus adalah juru selamat pribadiku. Saudara, saat itu saudara diselamatkan oleh Tuhan. Tetapi saudara, untuk menjaga ini tetap konsisten dalam hidup kita, pengakuan ini tetap konsisten dalam hidup kita, ini perlu yang namanya perjuangan. Hari ini kita bilang, bisa kita katakan saya percaya Yesus, besok kita nggak tahu. Maka kita perlu yang namanya perjuangan dalam hal ini, memperjuangkan. Kenapa? Karena kita tahu bahwa mengikut Yesus jaminannya adalah kehidupan yang kekal. Permasalahannya, iblis tidak suka kita ikut Yesus. Amin. Karena itu sudah menjadi janjinya, siapapun manusia yang ikut Yesus akan dicobai, akan dihalangi oleh iblis. Oleh sebab itu kita harus waspada. Makanya saudara, iman kita harus berjuang. Di dalam iman kita harus berjuang. Perjuangan kita ini, saudara yang terkasih, bukan melawan darah dan daging, kata firman Tuhan. Ya, bukan melawan darah dan daging, bukan melawan musuh yang kelihatan. Tidak, tetapi melawan penguasa-penguasa di udara, melawan roh-roh yang berkuasa atas hidup kita, yang bisa mengalihkan perhatian kita. Ya, seperti apa? Melawan ilah-ilah zaman ini yang membutakan pikiran kita, yang membutakan mata kita. Saudara yang terkasih, ya, apa Anda buta ketika lihat ada satu kedudukan yang bagus, gitu kan? Ya, apa tidak lihat kalau melihat suatu harta yang luar biasa, buta segalanya. Ya, apa tidak lihat? Ya, karena kita tahu, saudara yang terkasih, iblis berusaha untuk menggoda setiap anak manusia. Alat iblis dari dulu apa? Untuk menggoda, menjatuhkan anak-anak Tuhan. Ya, untuk menggoda anak-anak Tuhan dari dulu apa? Ya, harta, tahta dan wanita. Cuman itu saja dari dulu. Ya, dari zaman baheula sampai zaman sekarang, iblis tidak pernah, saudara yang terkasih, mengubah siasatnya untuk apa? Untuk mencoba untuk menggoda setiap orang. Tapi anehnya, setiap manusia tetap bisa jatuh dalam perangkap. Padahal siasat yang dilakukan oleh iblis adalah siasat kuno. Kalau orang bilang, betul? Ya, udah dari zaman-zaman dahulu. Tapi selalu anak-anak Tuhan tak jatuh di dalam hal itu. Ya, berulang-ulang iblis selalu berhasil menjatuhkan kita dalam hal itu. Ya, padahal yang dipakai cara-cara lama. Ya, oleh sebab itu kita perlu waspada, kita perlu berjuang di dalam mempertahankan iman kita kepada Tuhan. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, saat ini kita mau baca satu kebenaran firman Tuhan.
Kita mau buka dulu di dalam Filipi pasal 1 ayat 27 sampai 20 sampai 30. Sudah dapat? Sudah? Filipi pasal 1, bukan 1 Filipi, itu Filipi aja. Jangan cari 1 Filipi, gak akan dapat. Ya. Filipi pasal 1, ya. Ayatnya yang ke-27 sampai ayatnya yang ke-30. Sudah dapat? Amin. Kita baca. Karena ini hanya 4 ayat, kita baca bersama-sama. Oke? 1, 2, 3. Saya baca dulu ayat perikopnya. Ya, baru kita sama-sama. Nasihat supaya tetap berjuang. 1, 2, 3. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil, dengan tiada digetarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia, dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku, dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Amin. Ya, saudara yang terkasih, sekali lagi saya baca, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Saudaraku yang terkasih, ini adalah satu kabar yang luar biasa, satu motivasi yang luar biasa yang dituliskan oleh Paulus di jemaat di Filipi. Kita tahu saudara yang terkasih, ketika Paulus ada di Filipi, ia ditangkap, ia dipenjara. Saudara yang terkasih, ia dipenjara, tetapi hal itu tidak membuat Paulus berhenti untuk memberitakan Injil di Filipi. Saudara yang terkasih, ketika ia dipenjara, lalu kemudian saudara, pada waktu itu, malam itu mereka berdoa, mereka memuji Tuhan, dan pintu-pintu penjara itu terbuka. Ya. Dan semua orang-orang yang ada di Filipi, orang-orang percaya di Filipi sudah melihat kejadian ini, dan mereka mendengar kejadian ini sungguh dahsyat. Tetapi ketika Paulus meninggalkan mereka, saudara, mereka lupa akan mujizat yang Tuhan sudah buat dalam hidup mereka. Ini permasalahannya. Mereka lupa bahwa Tuhan itu maha kuasa. Mereka lupa bahwa Tuhan pernah membebaskan Paulus dari penjara dengan cara yang dahsyat. Mereka lupa bahwa mereka telah diselamatkan oleh Tuhan. Oleh sebab itu Paulus bilang, mereka sudah mulai dalam hal ini berubah hati, berubah sikap. Oleh sebab itu saudara yang terkasih, Paulus menasehatkan mereka supaya mereka tetap berjuang. Amin. Supaya mereka tetap berjuang di dalam kehidupan mereka, ya, di dalam mempertahankan iman mereka kepada Tuhan. Ya, apa yang harus kita lakukan? Firman Tuhan katakan bagi kita hari ini, saudaraku yang terkasih, ya. Kalau kita berkata bahwa mari kita tetap berjuang, kita tetap berjuang, ya, di dalam iman kita, ya. Saudara yang terkasih, ini yang harus kita lakukan. Orang-orang yang berjuang di dalam iman, saudara yang terkasih, ya, adalah mereka yang hidupnya berpadanan dengan Kristus. Hidup kita harus berpadanan. Syarat utama ketika kita harus berjuang di dalam Tuhan, saudara yang terkasih, hidup kita harus berpadanan dengan Injil Kristus. Injil Kristus. Injil adalah kabar baik. Ya.
Injil adalah kabar baik. Kabar baik adalah firman Tuhan. Berarti hidup kita harus berpadanan dengan firman Tuhan. Itu yang pertama yang Tuhan inginkan. Orang yang berjuang mempertahankan imannya, orang yang berjuang di dalam iman itu adalah orang yang hidup ya berpadanan dengan firman Tuhan. Nah, berbicara tentang berpadanan dengan firman Tuhan, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, berarti hidup kita harus menuruti apa yang Tuhan firmankan dalam diri. Amin. Amin. Ya, kita harus menurut apa yang Tuhan perintahkan bagi kita. Hidup ini tidak kita punya aturan sendiri, tapi ada aturan yang sudah Tuhan tetapkan bagi kita. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, maka kalau kita keluar dari aturannya Tuhan, melawan dengan Tuhan, Tuhan pun tidak mau. Ya. Oleh sebab itu hidup kita harus berpadanan dengan Tuhan, harus menuruti firman Tuhan. Saudara, kalau misalnya Tuhan bilang kita harus maju lalu kemudian kita maunya ke belakang, apakah itu sejalan dengan firman Tuhan? Ini yang Tuhan ya sampaikan bagi kita. Maka oleh sebab itu ketika kita menjadi orang percaya, saudara, sudah otomatis saudara, apapun ceritanya saudara, ketika engkau percaya kepada Yesus, apapun ceritanya, engkau harus nurut. Amin. Yang setuju katakan amin. Amin. Kalau nggak setuju bingung, masa saya harus nurut semua sama firman Tuhan? Ada yang nggak mau nurut sama firman Tuhan? Sudah ada katakan. Loh, ketika kita bilang bahwa Yesus adalah juru selamat pribadi saya, maka saat itu kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Betul? Betul? Maka apa yang dikatakan Tuhan pada kita, saudara, mau tidak mau kita harus lakukan. Betul tidak? Ya? Saudaraku yang terkasih, tidak ada kita bilang, oh saya percaya kepada Tuhan, tapi saya punya jalan sendiri. Tidak seperti demikian. Ya? Kalau kita katakan sekarang seperti misalnya kita Presiden Jokowi contoh gitu ya, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, ya, kita pilih dia, maka segala keputusan ya yang diambil ya kita harus lakukan. Karena kita sudah pilih Jokowi sebagai presiden kita sampai saat ini. Nah, setiap keputusan yang dikeluarkan, meskipun banyak, saudaraku yang terkasih, ada orang-orang yang tidak setuju, tidak sejalan, ya tidak ada di dalam pemerintahan. Dan seperti, nah ini yang Tuhan katakan, hendaklah hidupmu ya sesuai dengan firman Tuhan, karena firman Tuhan akan menuntun kita. Meskipun sebenarnya kita punya jalan sendiri yang lebih gampang. Betul? Tuhan bilang kepada kita lewat sini, tapi ini lawan arah lebih gampang. Karena begitu, saudaraku yang terkasih, memang tidak ada manusia yang sempurna. Semua kita berbuat dosa, semua kita telah berbuat dosa. Ya, oleh sebab itu Tuhan menyelamatkan kita supaya ya kita memiliki satu jaminan kekal untuk hidup yang kekal. Nah, untuk menjalani kehidupan kita di dalam kehidupan yang kekal itu, Tuhan berikan kita firman Tuhan untuk menuntun kita akan apa yang akan kita lakukan dalam hidup. Ya, semalam ketika kami anak muda, saudara, ketika kita bingung menafsirkan Alkitab, saudara, jangan coba-coba kita tafsir. Ketika kita bingung, ada pertanyaan kita yang membingungkan kita, ya, back to Bible. Ujung-ujungnya terakhirnya kembali kepada Alkitab. Ya, jangan jawab Alkitabmu dengan pikiranmu.
Tapi biarkan Alkitab itu menjawab dirinya sendiri. Dengan cara apa? Kita baca sampai habis, maka kita akan menemukan jawaban. Masalahnya kita ingin jawabannya instan. Gak perlu baca ini firman Tuhan, ada jawabannya lebih gampang gak? Itu kita. Padahal Tuhan sudah tuntun kita. Firman Tuhan, saudaraku yang terkasih, ini berkuasa buat kita. Maka ini adalah pendamping di dalam kehidupan kita setiap saat. Manusia bisa berbuat salah, betul bisa berbuat salah, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Siapapun bisa berbuat salah, ya. Tetapi saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, ketika kita berpegang pada firman Tuhan, ya, minimal meminimalisir kesalahan-kesalahan yang akan kita lakukan. Karena Timotius, ya, itu sebabnya 1 Timotius 4 ayat 16-17, firman itu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, ya, mendidik, mengajar, menghajar, ya, tidak hanya mendidik, mengajar, iya, tidak hanya mendidik, mengajar, bahkan dia menghajar, saudara yang terkasih. Firman Tuhan kadang menghajar kita, menusuk hati kita, ya. Kadang-kadang kita tidak terima dengan firman Tuhan. Makanya ada banyak orang tidak mau baca yang sakit-sakit, tapi dia mau baca yang berkat-berkat saja. Apa yang paling suka dia baca? Doa Yabes. Kiranya Engkau memberkati aku dengan berlimpah-limpah. Ini terus yang dinyanyikan. Kenapa? Karena ini berbicara tentang berkat. Tapi dia tidak pernah baca apa. Jikalau engkau tidak melakukan firman Tuhan yang kusampaikan pada hari ini, dan tidak engkau lakukan dengan setia, maka terkutuklah. Ya, Ulangan 28 ayat 14. Kita sering membacanya yang enak-enak saja. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah. Oh, senang sekali kita lagu sampai di mana, kapanpun, dimanapun, ya, kita menyanyikan lagu ini, saudara yang terkasih. Tapi kita lupa, sementara kita menyanyikan lagu, kita sedang berbuat apa? Ya? Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, ya, kita harus lihat, ya, kenapa firman itu dikeluarkan, kenapa disampaikan. Yabes, ya saudaraku yang terkasih, Yabes melihat satu kemuliaan yang akan datang, maka dia berkata, Tuhan berkati aku. Kalau orang percaya sekarang, saudara yang terkasih, perlu kita minta, Tuhan, kiranya Engkau memberkati aku. Kiranya itu berarti mudah-mudahan Engkau memberkati aku. Saudaraku yang terkasih, jangan salah di dalam hal ini. Ketika kita percaya Yesus, berkat itu sudah ada dalam hidup kita. Amin. Kenapa kita harus katakan lagi, kiranya Engkau memberkati aku? Padahal kita sudah diberkati oleh Tuhan. Betul? Kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Yesus sudah mati bagi kita, kutuk sudah dipatahkan. Lalu kita terus berkata, kiranya Engkau memberkati aku. Berarti kita tidak menerima berkat. Kita belum terima berkat Tuhan. Ya, oleh sebab itu saudara, pertama, bagaimana kita berjuang dalam hidup, dalam iman ini? Ya, hidup kita harus berpadanan dengan firman Tuhan. Firman Tuhan, saya tidak jabarkan apa yang Tuhan larang dalam hidup kita, tapi firman Tuhan akan menuntun kita. Orang yang mencintai firman, saudara, hidupnya akan diberkati. Amin. Setuju? Amin. Amin. Tapi orang yang mengabaikan firman akan menerima akibatnya. Itu Amsal kata. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Yang kedua, saudara, bagaimana kita berjuang dalam iman? Apa yang harus kita kerjakan selain hidup kita harus berpadanan dengan firman Tuhan? Saudaraku yang terkasih, ya, saudara yang terkasih, firman Tuhan katakan ayat 24, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu bagi mereka. Semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu itu adalah tanda
keselamatan, dan itu datangnya dari Tuhan. Saudara, setiap orang yang mau berjuang, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, dia harus ada di dalam satu statement yang kita ini harus konsisten. Kita harus konsisten dalam hidup kita. Tidak bisa kita hidup ini timbul tenggelam. Tidak bisa kita ini hidupnya panas dingin. Tidak. Kita harus konsisten. Firman Tuhan bilang, kalau panas-panas sekalian, kalau dingin-dingin sekalian, tidak boleh suam-suamku. Ya. Di dalam wahyu dikatakan apa? Panas-panas, dingin-dingin. Alangkah lebih baiknya jika engkau panas atau dingin, daripada engkau suam-suam kuku akan dimuntahkan oleh Tuhan. Bukan saya yang ngomong, itu firman Tuhan. Nah, kalau kita suam-suam kuku ikut Tuhan, bingung nanti. Bagaimana ini? Ya. Makanya kita perlu yang namanya semangat dalam hidup ini. Kita perlu konsisten. Ya. Kita konsisten di dalam kehidupan kita. Ya. Ketika kita sudah mengambil satu komitmen, maka komitmen itu harus konsisten terus, tidak berubah apapun yang terjadi dalam hidup kita. Ya. Seperti ketika kita berkata begini, saudara yang terkasih, sekali Yesus tetap Yesus, ya. Tetapi sekarang kalau dianggapkan kita, kamu mau pilih Yesus atau tidak, ya, ada emas intan berlian di hadapan kita, emas 50 karat, ya, itu 150 kilo. Ikut Yesus atau terima itu, ya. Ada orang bilang begini, terima dulu tapi tetap ikut Yesus. Nggak ada itu. Kenapa? Karena sudah mengkhianati dulu. Keputusan kita bagaimana? Terkadang saudaraku yang terkasih, ini kita tidak bisa konsisten dalam, ya. Maka saudara, kita harus berjuang itu. Orang yang berjuang itu harus konsisten. Kita berjuang sekarang, kita sedang berjuang untuk bagaimana cara untuk membangun rumah Tuhan. Konsisten. Ya, kita tetap konsisten untuk tetap gerakan 1000 konsisten. Tetap kita mencari dana konsisten. Ya, dana yang masuk harus terlapor. Ya. Jangan kita sudah terima, tidak masuk. Kita sampaikan, minimal kita laporkan kebenaran seperti itu. Saudara yang terkasih, sampaikan. Oh, gerakan 1000, ada ibu amel di sini. Ini gerakan 1000 saya celengan. Jangan nggak balik-balik celengannya. Iya kan? Saya lihat ada satu celengan dari kasih. Celengannya mana? Nggak tahu dimainin anak-anak, entah kemana. Nggak balik itu celengan. Saudara yang terkasih, ini kita nggak konsisten. Kita ini harus konsisten. Orang percaya itu konsisten. Makanya kata firman Tuhan bilang apa? Bilang ya kalau ya, tidak kalau tidak. Nggak ada bilang tunggu dulu, enggak. Kita harus konsisten dalam hidup ini. Maka dia katakan kita tidak akan digentarkan oleh apapun. Ya. Bagi mereka semuanya itu, ketika ada orang berkata saya mau konsisten, itu celaka namanya. Kita juga harus punya hikmat. Orang dunia begitu kan? Ya, kalau ada orang bilang, kalau ada orang, misalnya kita kalau misalnya kita menghadapi sesuatu, lalu kemudian kita mengalami satu permasalahan, saudara yang terkasih, lalu ada orang yang mencoba mungkin memberikan sesuatu bagi kita, lalu kemudian saya tetap bertahan bahwa saya konsisten untuk Yesus. Tapi ada orang berkata, ya
konsisten, tapi kita juga punya hikmat. Ya, Salomo contoh dalam hal ini. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, saya mau katakan, ya, Salomo adalah orang yang diberkati. Amin. Salomo adalah orang yang diberkati. Tidak ada orang yang terkaya, tidak ada raja yang seperti Salomo sampai akhir dunia. Tidak ada orang yang sehebat Salomo, yang memiliki hikmat seperti Salomo. Amsal ditulis oleh Salomo, Pengkhotbah ditulis oleh Salomo. Saudaraku yang terkasih, salah seorang penulis Alkitab. Tapi pada masa akhir hidupnya ia ditolak oleh Tuhan. Jangan sampai kita, saudara, akhir hidup kita tertolak oleh Tuhan. Kita yang sudah berjuang, kita yang sudah berjibaku di dalam Tuhan, kita yang sudah mati-matian ikut Yesus, pada akhirnya Yesus bilang, ya, siapa kamu? Ya, Bapak Ibu berpikir bahwa Salomo adalah akhir hidupnya hebat. Saudara yang terkasih, akhir hidupnya ia berkhianat sama Tuhan. Kenapa? Karena begitu banyak istri dan gundiknya. Sehingga apa? Salomo mengikuti penyembahan-penyembahan berhala yang dilakukan oleh istri-istri. Dia lebih membela istrinya daripada Tuhan. Dia lebih membela Tuhan daripada istrinya, daripada Tuhannya sendiri yang memberikan dia hikmat, yang mengangkat dia sebagai raja. Saudara yang terkasih, jangan salah dalam hal. Ini orang, saudaraku yang terkasih, ini ada satu contoh di dalam Alkitab. Tuhan pakai dahsyat, Tuhan pakai luar biasa. Ya, tetapi pada masa akhir hidupnya, saudara, ya, dia tidak masuk di dalam daftar nama-nama. Ini yang harus kita perhatikan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, kita harus memiliki yang namanya konsisten. Ada yang kita lihat kan, orang kalau lagi percaya sama Tuhan berapi-api, betul? Orang baru bertobat tuh berapi-api, betul? Berapi-api, ya, ibadah sana sini dimanapun, kapanpun, jam berapapun, ya, 24 jam ibadah, hayu, betul? Ya, saudara yang terkasih, ibadah di mana saja, mau jauh mau dekat, ya, jauh dekat gopek. Kan seperti itu. Lalu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, ini luar biasa. Mau doa kapan saja, ayo saudara, karena baru. Tapi saudara lama kelamaan, seiring dengan perjalanan waktu, apa yang terjadi? Ya, hilang. Bukan adalah hilang kadang-kadang. Makanya firman Tuhan bilang yang terdahulu menjadi terbelakang. Oleh sebab itu mari sebagai orang percaya kita harus konsisten dalam. Ya, kalau kita sudah melayanilah secara konsisten. Ya, melayani Tuhan dengan konsisten. Jadi saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, ini adalah satu nasihat bagaimana kita hidup dalam berjuang dalam iman kita. Mempertahankan iman kita itu tidak mudah. Tidak mudah, saudara. Makanya firman Tuhan berkata begini, ingatlah, sebab kepadamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya dan menikmati berkat Tuhan. Bukan. Kalau di terjemahan aslinya, saudara, sebab kepada kamu bukan dikaruniakan bukan saja untuk percaya dan menikmati berkat-berkat Tuhan, bukan. Tapi dia katakan apa? Melainkan juga untuk menderita seperti penderitaan Kristus. Jadi jangan heran saudara kalau kita mengalami kesulitan-kesulitan yang berat dalam hidup ini, supaya kita juga mengalami bagaimana penderitaan Kristus itu terjadi dalam hidup. Tapi bagaimana Kristus, Yesus itu dalam penderitaannya, ia tetap konsisten. Ya. Dia tidak bilang ketika dia dicambuk, Tuhan, gak batalin deh, saya gak jadi deh tebus manusia ini.
sakit dicambukin, betul? Batalin deh, ya. Batalin janji untuk menyelamatkan manusia ini, jangan dah. Ini durinya kenceng Tuhan di atas kepala, ya. Batalin deh. Lah, kenapa? Ini saya dipaku di atas kayu salib. Udah dipaku, ditusuk pula. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, kalau Yesus tidak konsisten pada waktu itu, dia turun dari salib itu. Oh iyalah, dia tinggalkan. Mendingan Petrus aja yang disalib katanya. Betul? Tapi saudara yang terkasih, Yesus memberikan satu teladan bagi kita. Dia konsisten dengan tujuan. Amin. Amin. Jadi tidak hanya berkat saja yang dia terima. Sama seperti Ayub, dia bilang, masakan kita terima yang baik-baik saja, yang tidak baiknya kita nggak mau terima. Ini orang-orang yang konsisten, ya. Oleh sebab itu saudara yang terkasih, hari ini kita belajar firman Tuhan. 2 hal, ya. Bagaimana kita tetap berjuang di dalam iman? Yang pertama saudara, hidup kita harus sesuai dengan firman Tuhan. Saya tidak jabarkan bagaimana hidup sesuai dengan firman Tuhan. Nanti mungkin di minggu kedua, di minggu ketiga, keempat, ada Ibu Pendeta Amel, ada di Komsel, ada Pendeta Anoto Nabali. Ya harus, ya kan pendeta. Ya ada Pendeta God, ada Pendeta Agus Susanto. Dia akan menjabarkan bagi kita nanti di setiap Komsel, ya, di setiap kaum pria yang luar biasa. Saudara yang terkasih, ya, ada pengkhotbah yang lain. Bagaimana kita hidup menurut firman. Tapi saya mau katakan, aturannya ketika kita hidup berjuang, harus aturannya firman. Kita mungkin punya aturan, tapi Tuhan punya aturan untuk kita. Amin. Itulah sebabnya hukum Taurat diberikan kepada kita, saudara, supaya bangsa Israel itu berjalan dalam aturan Tuhan. Ada amin? Maka itu saudara, bangsa Israel, barang siapa yang mengabaikan hukum Taurat, ya puji Tuhan, binasa. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, ini satu kebenaran firman Tuhan. Ini satu firman Tuhan yang luar biasa. Ketika saya merenungkan firman Tuhan ini, saya katakan ini firman Tuhan sebenarnya keras buat saya. Bagi saya secara pribadi, ya, sangat-sangat menusuk. Tapi inilah firman Tuhan. Kita tidak boleh abaikan firman. Kalau firman itu masih menegur kita, itu berarti firman itu masih sayang sama kita. Amin. Amin. Siapa yang percaya Tuhan masih sayang kepada saudara, boleh angkat tangan. Beri kemuliaan yang paling mulia buat Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur oleh anugerah Tuhan.